Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Yesus sumber kelegaan yang sejati. Sesungguhnya memang umat manusia sadar bahwa ia memiliki problem atau permasalahan, pergumulan, dan persoalan masing-masing dengan beban yang berbeda-beda. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus mempunyai rancangan yang sama untuk semua umat manusia, yaitu ia bersedia memberi kelegaan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat itu. Apabila kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah saat ini kita merasa letih lesu dan berbeban berat, tidak berdaya karena memang beratnya permasalahan yang sedang kita hadapi atau seringan apapun yang sedang kita tanggung sekarang ini? Mari kita ketahui dan menyadari betul bahwa hati Tuhan Yesus itu begitu maha besar. Ia begitu maha luas, hatinya tidak bertepi, hati yang maha terbuka dan yang maha peduli pada setiap keluh kesah, tangis, dan pergumulan hidup kita umat manusia miliknya ini. Bahkan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, Dia berkenan untuk mengampuni semua dosa kesalahan kita ketika kita memang bersedia untuk mengakuinya dan metanoia atau bertobat dari semua dosa kesalahan kita itu dan berbalik hanya kepadanya saja. Hidup yang diciptakan dipeliharakan oleh Sang Pemilik hidup dan mati kita umatnya ini memang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, apapun beban persoalan permasalahan hidup yang sedang kita hadapi di dunia ini, kita harus mencari dan memperoleh solusi atau jalan keluarnya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Maka terimalah undangan Tuhan Yesus dan kita harus hanya mau datang kepadanya, sebab Dia telah berjanji untuk mau berjalan bersama dan menyertai kita. Dia memberikan kedamaian bagi hati, jiwa, dan akal budi kita yang gelisah dengan menyediakan suatu kelegaan yang sejati, karena Dialah sumber suatu kelegaan yang sejati itu bagi kita umat manusia miliknya. Keberadaan dunia ini boleh saja berubah, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Ingat dan kerjakanlah dengan taat dan setia bagian yang menjadi dari sebagai tugas tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan hikmat Allah Bapa kita, tetapi dengan hati yang tentram, bebas dari kecemasan, percaya saja bahwa Tuhan selalu ada bagi kita yang mau mengandalkan Dia. Kebenaran firman Tuhan itu menegaskan kepada kita, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sadari hal tersebut dengan kuatkan diri kita untuk tetap beriman percaya hanya kepadanya. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia dan hidup untuk mengikuti jalannya, kebenarannya, hikmatnya, dan hidupnya. Jangan kita pernah bimbang dan ragu-ragu lagi. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam surat Ibrani 12 ayat 15 ini. "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga atas janji-Mu. Setelah Engkau memberi harapan kepada kami untuk senantiasa mau datang kepadamu,
Bagi kami yang letih lesu dan berbeban berat akibat permasalahan maupun persoalan hidup kami, tidak ada cara lain yang memang harus kami tempuh kecuali datang kepadamu, menyerahkan segala sesuatunya kepadamu, sehingga kami mendapatkan solusi atau jalan keluar bagi setiap pergumulan permasalahan hidup yang sedang dan yang akan kami hadapi semua. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan berkenan untuk memberikan kepada kami kemampuan di dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan segala kuasa sakit penyakit apapun juga yang saat ini kami derita. Bahkan persoalan yang menyangkut hal yang berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang dapat saja pada saat ini sedang mengintai kami, bahkan bagaikan singa yang mengaum-aum, Engkau ada untuk membuat kami kuat menghadapi segala bentuk pencobaan yang jelas-jelas mau menjauhkan diri kami daripadamu sebagai umat milik-Mu ini Bapa. Tuhan Yesus, melalui kuat kuasa Roh Kudus yang baru saja kami peringati di dalam minggu yang sudah kami lewati tentang Tuhan yang datang dalam Roh Kudus di hati kami itulah yang harus kami andalkan sepenuhnya Bapa. Mampukan kami untuk menghayatinya, untuk memperlakukan hidup ini dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus saja, sehingga kami dapat boleh menjalani hidup ini dengan tentram, dengan baik, yang sungguh-sungguh memang mempergunakan kuat kuasa Roh Kudus yang menghibur kami, yang senantiasa memberikan hati kami untuk selalu bertambah iman percaya kami kepadamu, tidak kepada yang lain, dan kami dimampukan juga untuk menjauhkan diri dari segala bentuk dosa dan kejahatan kesalahan kami itu, agar kami sungguh-sungguh boleh dibebaskan dari ancaman kematian kekal yang memang dijanjikan oleh kuasa maut, kuasa kegelapan itu. Maka dengan percaya, dengan beriman hanya kepada Kristus, kami pasti mendapatkan jaminan hidup yang kekal di surga. Sambutlah harapan dan doa kami yang kami tahu kami kurang sempurna, tetapi Roh Kudus telah mendoakannya kepadamu, dan hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus Juru Selamat kami mau berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.